Pemirsa, anjloknya nilai IHSG hingga saat ini tidak terlepas dari kekhawatiran global terkait penyebaran virus corona yang semakin masif. Langkah apa yang saat ini harus diambil oleh otoritas bursa dan apa saja masukan dari pakar terkait hal ini? Di ujung telepon sudah bersama kami Bapak Hasan Zain Mahmud, mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta. Selamat sore Pak Hasan. Selamat sore Pak. Iya, Pak Hasan, bagaimana Anda melihat kondisi bursa hari ini? Sudah bisa dikategorikan parah atau masih bisa dinilai wajar melihat bursa-bursa lain juga cukup terpuruk? Parah, jadi bursa. Tapi parah itu bukan hanya sekedar bursa efek, ya bursa-bursa global memang parah. Baik. Ya. Ya, silakan Pak. Penurunan 4% itu di dalam any measure itu adalah sesuatu yang tidak terlalu normal gitu, apalagi berturut-turut. Di Amerika kapitalisasinya itu menurut perkiraan saya sudah menyusut sekitar 2,3-2,4 triliun US dollar. Sementara kapitalisasi bursa efek saya kira sudah turun lebih dari 700 triliun rupiah, mungkin sekitar 730-740 triliun. Jadi itu suatu hal yang luar biasa. Baik, tapi kalau melihat yang terjadi sepanjang hari ini Pak Hasan, tadi pagi sempat turun 4%, tapi kemudian tadi ditutup sempat menguat lagi 1%. Apakah ini bisa menjadi indikasi bahwa pekan depan akan lebih baik, bisa menguat lagi, atau justru masih ada kemungkinan bisa turun lebih dalam lagi? Terlalu dini untuk mengatakan bahwa itu sinyal baik. Ya tentu saja saya berharap tidak turun terlalu dalam lagi ya, karena karakteristik kita itu 10 saham terbesar, terutama kelompok-kelompok bank buku 4, itu menguasai kapitalisasi pasar. Sehingga kalau yang ini aja diangkat, BCA diangkat, lalu BRI diangkat, itu sudah membantu indeks. Sementara saham-saham lain ada yang mengalami penurunan 4% lebih. Kita masih harus menunggu tren global. Sekarang yang masih berlangsung kan di Eropa, dan Eropa juga masih turun tajam luar biasa. Rata-rata di atas 4%. FTSE di bawah 4%, Jerman di bawah 4%, Perancis di bawah 4%. Nanti malam kita lihatlah Dow Jones, Nasdaq, ya karena kita akan mengikut minggu depan. Baik, haruskah pemerintah intervensi dan kapan kira-kira menurut Anda waktu yang tepat untuk diintervensi, Pak, melihat tren penurunan ini? Dalam bentuk apa intervensinya gitu. Yang pertanyaan adalah intervensinya dalam bentuk apa. Kalau intervensinya itu mengerahkan dana-dana BUMN atau apa untuk kemudian melakukan pembelian, saya kira ya mulailah cicil, nggak apa-apa juga sih, sepanjang tidak mengganggu operasional mereka loh ya. Artinya jangan injak kaki BUMN, ayo gitu, injak kaki emiten, ayo Anda buyback gitu. Sepanjang mereka punya likuiditas untuk buyback dan mereka yakin bahwa keadaan ini akan pulih tidak terlalu lama, sih bagus-bagus saja sih. Kalau bentuk intervensinya itu, intervensi kan banyak, menyetop dan segala macam ya. Apa saja mungkin yang selain itu yang kemudian bisa dilakukan untuk mendongkrak kembali pasar saham menurut Anda? Saya lebih suka bicara tentang akar persoalan. Akar persoalan kita itu kan dua hal kan. Di luar kita dikepung oleh virus corona. Di dalam kita digerogoti oleh virus ketidakpercayaan. Nah, yang di luar saya bukan ahlinya untuk mengatakan apa yang harus kita lakukan. Tapi saya kira pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa mereka punya sistem untuk membatasi penyebaran ini sehingga masyarakat aman. Dan sistem itu dipercaya oleh dunia. Kita belum punya kasus secara formal sejauh ini, tetapi banyak sekali statement di dunia mengatakan mereka tidak percaya di Indonesia, belum ada. Nah, yang mana yang benar saya tidak tahu. Nah, yang lebih controllable bagi kita adalah mengembalikan kepercayaan. Ini juga virus kan? Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, sekian banyak fund manager itu juga virus kok, virus. Saya hari ini saja mengatakan, sampai parau mengatakan bahwa without trust, capital market will turn out into gambling. Jadi tanpa kepercayaan pasar modal akan berubah jadi kasino. Jadi Anda cukup optimis kalau pemerintah bisa meyakinkan dan bisa menghadirkan kepercayaan itu, maka pasar akan bisa bertahan, begitu ya Pak?
Nanti dulu. Sebab ini kan dampaknya itu kan tidak sebentar. Kalau coronavirus itu kemudian bisa di stop secara global, dampak ekonominya barangkali bisa diatasi 1 sampai 2 kuartal. 1 sampai 2 kuartal. 1 sampai 2 kuartal, oke. Ya, dalam kuartal ke depan sudah jelas ekonomi dunia itu akan sangat sulit, termasuk Indonesia ya. Walaupun kita belum punya kasus corona, dampak ekonominya luar biasa. Nah, yang saya khawatirkan justru kasus di dalam itu akan membutuhkan waktu lebih panjang daripada kasus di luar. Baik. Mengembalikan kepercayaan bagaimana treatment pemerintah terhadap Jiwasraya, bagaimana treatment pemerintah terhadap Asabri, dan jangan sekali-kali merugikan pemegang saham publik gitu. Karena kadang-kadang treatment yang dilakukan oleh para penegak hukum itu adalah orang yang jadi korban, kemudian mereka korbankan lebih lanjut dalam proses hukum. Itu tidak adil, terus terang tidak adil. Baik, Pak Hasan, terakhir dari sisi investor, apa yang harus dilakukan dalam kondisi saat ini? Kalau sebenarnya di dalam krisis itu kan ada prinsip cash is the king gitu loh. Cuman masing-masing punya posisi masing-masing. Nah, saya kira kalau mereka yang sudah bisa keluar dulu, ya pegang aja cashnya, menunggu pasar kemudian membaik untuk masuk lagi, gitulah kira-kira. Nah, buat mereka yang terlanjur nyantel, istilah orang pasar, nyangkut di sana, dia punya 2 pilihan. Dia bisa cut loss kalau mau sebagai trader untuk beli lagi di bawah. Atau kalau dia investor ya sepanjang dia masih optimis bahwa akan memperbaiki kondisi membaik 1 atau 2 kuartal, ya diam aja, tunggulah membaik dulu lah. Baik, ada rumusan tidak Pak Hasan kapan bursa harus melakukan suspend dalam kondisi seperti ini? Saya tidak termasuk yang tidak terlalu sepaham dengan kebijakan artifisial. Artinya suspend itu tidak menyelesaikan masalah kan gitu. Hanya menyetop agar tidak laju ke depan harganya, tapi sebenarnya akarnya tidak tersentuh. Jadi kalau menurut saya sih biarin aja lah. Biarin saja. Biarin aja, Kalau kemudian suspend itu sebentar, kalau misalnya panik sekali suspend setengah jam, 1 jam, kemudian terus lagi gitu. Karena tidak ada yang bisa menghentikan sepanjang 2 hal. Ekspektasi masyarakat itu bahwa kondisi ekonomi akan menurun, bahwa earning perusahaan akan menurun. Itu satu kan. Yang kedua ya kepercayaan. Jadi 2 ini coba diperbaiki, entah bagaimana caranya. Kepercayaan kita tumbuhkan kembali. Dan barangkali ada kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki ekonomi dan kinerja perusahaan. Walaupun itu butuh waktu. Ya. Baik, kita sama-sama nantikan apa yang akan jadi langkah pemerintah dan bagaimana perkembangan di pekan depan. Tapi terima kasih Pak Hasan untuk waktunya bersama kami.